Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Stikes Dharma Landau Padang, Ibu Dr. Linda Handayuni SKM MSI. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Indra MPPM. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Bidang SDM dan Umum, Ibu Yuhefi SE. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Hendra Nusa Putra Eskom Mkom. Ketua Senat Bapak Dodon Yendri Eskom Mkom. Ketua Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Ibu Berli Nisa Sri Mayarti SKM MKM. Ketua Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Ibu Okta Mianiza SKM MKes. Ketua Prodi S1 Informatika Kesehatan, Bapak Alfauzen Eskom Mkom. Bapak Ibu dosen dan staf Stikes Dharma Landau Padang. Seterusnya, peserta yudisium yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti acara yudisium Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dan Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Dharma Landau Padang tahun ajaran 2022-2023. Mengawali acara, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Okta Panggiah dan terjemahan oleh Meta Haryani. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabri wassalat inna Allaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqshin minal amwali wal anfusi was samarat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 156. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Rahmat Adiguna. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang maha mulia, pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan yudisium mahasiswa-mahasiswi Diploma Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Ya Allah, limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah serta maghfirah-Mu kepada kami semua yang hadir pada acara yudisium hari ini. Allahumma a'izzal muslimin wal muslimat. Allahumma anfur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Suriah wal mujahidin fi Iraq wal mujahidin fi Palestin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah air.
Lagu Himne Guru. Bapak, Ibu, dan para undangan yang berbahagia, selanjutnya kata sambutan Ketua Stikes Dharma Lanbau Padang oleh Ibu Dr. Linda Handayuni SKM MSI. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh senang belajar sejarah beri pelajaran dari masa lalu. Terasa begitu cepat masa kuliah, kini saatnya wujudkan cita-cita. Peserta yudisium yang sangat saya sayangi, pada hari ini Rabu 22 November 2023, kita patut berbahagia dan bersyukur secara bersama-sama dapat melaksanakan acara yudisium. Insya Allah yudisium ini akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu wisuda yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 21 Desember 2023. Yudisium adalah agenda paling penting bagi mahasiswa karena merupakan momen pengukuhan kelulusan setelah memenuhi syarat kelulusan serta telah menempuh studi selama jangka waktu tertentu. Memenuhi syarat kelulusan merupakan hal yang sangat penting saat saudara dinyatakan lulus. Pada saat ini secara keseluruhan, mahasiswa Stikes Dharma Lanbau Padang yang akan melaksanakan yudisium sejumlah 154 mahasiswa. Terdiri dari Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit 26 mahasiswa, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 128. Kami keluarga besar Stikes Dharma Lanbau Padang mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yudisium. Telah menyelesaikan studi dengan baik. Kami berharap pengukuhan kelulusan saudara menjadi bekal untuk memperluas manfaat ilmu dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para dosen, pembimbing, penguji yang sudah membantu saudara dalam memproses selama berada di Stikes Dharma Lanbau Padang. Peserta yudisium yang kami sayangi dan banggakan, teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Belajar tidak identik hanya dengan kuliah atau sekolah saja. Dari kehidupan nyata pun kita bisa belajar. Teruslah berkarya. Kita sebagai manusia sudah dianugerahkan keunggulan dan potensi pada diri kita masing-masing. Berkaryalah sesuai dengan potensi kita,
kemauan kita dan keunggulan diri kita. Sekecil apapun karya yang kita miliki, lebih baik daripada hanya sekedar diam tanpa bergerak. Jadilah pribadi yang mampu menebar manfaat untuk orang banyak, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun profesi saudara, mendidik dimanapun dan di lingkup manapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pesankan untuk saudara pada hari ini. Mungkin pesan terakhir dari kami di Stikes Dharma Lampau Padang. Pagar besi rusak segera diperbaiki oleh tukang las. Dengan ilmu yang sudah kami berikan, hadirlah sebagai sosok yang cerdas dan tegas di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan laporan pendidikan dan pengumuman lulusan yang disampaikan oleh Ketua Prodi. Untuk kesempatan pertama, kepada Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, kepada Ibu Berli Nisa Sri Mayarti SKM MKM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat menghadiri acara yudisium dan sumpah profesi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dan Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Dharma Lampau Padang. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan pendidikan dan pengumuman kelulusan dari Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, di mana jumlah peserta yang dinyatakan lulus untuk semua mata kuliah yang sudah ditawarkan di Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit sebanyak 26 orang mahasiswa. Peserta ujian dari 26 orang mahasiswa ini sudah melaksanakan ujian komprehensif yang dinyatakan lulus di saat sidang komprehensif. Dari 26 mahasiswa Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit ini memiliki masa studi selama 8 semester, yang paling pendek dan paling panjang itu selama 9 semester. Namun dari 26 daftar nama lulusan, terdapat 20 mahasiswa yang sudah lulus akademik dan lulus administrasi. Adapun daftar nama lulusan untuk Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Dharma Lampau Padang tahun ajaran 2022-2023 sebagai berikut. Peringkat 1, Dina Aulia SKes dengan IPK 3,75, lulus akademik dan administrasi. Peringkat 2, Fetiwi Fadila Nisi SKes dengan IPK 3,74, lulus akademik dan administrasi. Peringkat 3, Rahmi Hayati SKes dengan IPK 3,73, lulus secara akademik dan administrasi. 4, Elga Yolanda SKes dengan IPK 3,71, lulus akademik dan administrasi. 5, Septia Putri Andini SKes dengan IPK 3,68, lulus akademik dan administrasi. 6, Putri Susanti SKes dengan IPK 3,67, lulus akademik dan administrasi. 7, Tania SKes dengan IPK 3,60, lulus akademik dan administrasi. 8, Khairul Nisa SKes dengan IPK 3,56, lulus akademik dan administrasi. 9, Teca Rahmida SKes dengan IPK 3,51, lulus akademik dan administrasi. 10, Laudia Desa Angguni SKes dengan IPK 3,49,
lulus akademik dan administrasi. 11. Kurnia Safitri SS dengan IPK 3,46, lulus akademik dan administrasi. 12. Novia Putri Rangkuti SS dengan IPK 3,43, lulus akademik dan administrasi. 13. Era Yulia Citra SS dengan IPK 3,41, lulus akademik dan administrasi. 14. Widya Mohanza SS dengan IPK 3,33, lulus akademik dan administrasi. 15. Teddy Aulia Fahmi SS dengan IPK 3,29, lulus akademik dan administrasi. 16. Sarah Nur Azizi SS dengan IPK 3,26, lulus akademik dan administrasi. 17. Zola Fernandez SS dengan IPK 3,26, lulus akademik dan administrasi. 18. Sumiati SS dengan IPK 3,25, lulus akademik dan administrasi. 19. Muhammad Angges Pratama SS dengan IPK 3,18, lulus akademik dan administrasi. 20. Meta Haryani SS dengan IPK 3,63, lulus akademik dan administrasi. Kepada Ibu Berli dan Ibu Rafika disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kepada Ibu Okta Mianiza SKM MKes disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian peserta yudisium. Pada kali ini kami dari program studi akan melaksanakan penyampaian laporan pendidikan dan sekaligus pengumuman terhadap kelulusan mahasiswa Prodi D3 Reka Medis tahun akademik 2022-2023. Dalam hal ini, kegiatan yang telah dilaksanakan pada momen yudisium saat ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa kita untuk ditetapkan kelulusannya sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil penilaian akademik yang telah dilalui oleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan. Kami dari program studi tentu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Lanbau Sumatera Barat beserta Dewan Pengurus yang telah memfasilitasi segala bentuk sumber daya dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian Ibu Ketua Stikes beserta jajaran, kemudian Bapak Ibu dosen tetap dan dosen praktisi yang telah memberikan pembekalan pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap anak-anak mahasiswa kita sehingga pada hari ini mereka dapat dinyatakan telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan pada program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Bapak Ibu dan kawan-kawan pengelola pada Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dan juga yang telah banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi anak-anak kita dalam hal memfasilitasi mereka secara administrasi dalam penyelesaian studinya. Nah, berikut sampailah kita pada pengumuman kelulusan mahasiswa Prodi D3 Reka Medis yang telah ditetapkan kelulusannya berdasarkan surat keputusan Ketua Stikes nomor SK 08-DL/Yudisium-November tahun 2023 sebagai berikut.
Peringkat 1, Nurul Desraneti, AMD RMIK, dengan IPK 3,90, lulus akademik dan administrasi. Peringkat 2, Rifani Khairunisa, AMD RMIK, dengan IPK 3,85, lulus akademik dan administrasi umum. Peringkat 3, Ade Haki Alif Ragandi, AMD RMIK, dengan IPK 3,84, lulus akademik dan administrasi. 4, Rahmi Salsabila Putri, AMD RMIK, dengan IPK 3,76, lulus akademik dan administrasi rumah. 5, Rahmi Anggita Sari, AMD RMIK, dengan IPK 3,73, lulus akademik dan administrasi. 6, Pianika Hermayeni, AMD RMIK, dengan IPK 3,73, lulus akademik dan administrasi. 7, Dini Gusmita, AMD RMIK, dengan IPK 3,72, lulus akademi dan administrasi. 8, Syadita Khalifa, AMD RMIK, IPK 3,72, lulus akademik dan administrasi. 9, Celia Khairatil Jannah, AMD RMIK, dengan IPK 3,70, lulus akademik dan administrasi. 10, Cici Mayadi Presila, AMD RMIK, dengan IPK 3,69, lulus akademik dan administrasi. Reda Latifa, AMD RMIK, dengan IPK 3,69, lulus akademik dan administrasi. Rahmat Adiguna, AMD RMIK, dengan IPK 3,69, lulus akademik dan administrasi. 13, Rahma Alif Safira Putri Okpa, AMD RMIK, IPK 3,69, lulus akademik dan administrasi. 14, Novia Angelina, AMD RMIK, IPK 3,68, lulus akademik dan administrasi. 15, Novia Arini Zailanda, AMD RMIK, IPK 3,68, lulus akademi dan administrasi. 16, Oza Ornella, AMD RMIK, IPK 3,68, lulus akademik dan administrasi. 17, Umsi Laupera, AMD RMIK, IPK 3,68, lulus akademik dan administrasi. 18, Afifatul Fikriah, AMD RMIK, dengan IPK 3,67, lulus akademi dan administrasi. 19, Siti Nurjana, AMD RMIK, dengan IPK 3,66, lulus akademik dan administrasi. Rizka Nurul Fitria, AMD RMIK, dengan IPK 3,65, lulus akademi dan administrasi. Miftahul Mubarak, AMD RMIK, dengan IPK 3,65, lulus akademik dan administrasi. 23, Nur Hidayah, AMD RMIK, dengan IPK 3,64, lulus akademi dan administrasi. 24, Muhammad Fauzan, AMD RMIK, dengan IPK 3,64, lulus akademik dan administrasi. 25, Fani Oktavianti, AMD RMIK, dengan IPK 3,62, lulus akademik dan administrasi. 26, Emrifat Adrika Fajri, AMD RMIK, dengan IPK 3,62, lulus akademik dan administrasi. 27, Inayah Wulandari, AMD RMIK, dengan IPK 3,61, lulus akademik dan administrasi.
27. 28 Wulan Ayu Margatila AMD RMIK dengan IPK 3,61 lulus akademik dan administrasi. 29 Diana Ayu Rosalinda AMD RMIK dengan IPK 3,58 lulus akademik dan administrasi. 30 Pinta Rahma AMD RMIK dengan IPK 3,58 lulus akademik dan administrasi. 31 Habibur Rahman AMD RMIK dengan IPK 3,58 lulus akademik dan administrasi. 32 Elga Marsanda AMD RMIK lulus akademik dan administrasi. 33 Vini Kurnia Ilahi dengan IPK 3,57 lulus akademik dan administrasi. 35 Sadrina Adra AMD RMIK dengan IPK 3,54 lulus akademik dan administrasi. 36 Alfi Betalia AMD RMIK dengan IPK 3,53 lulus akademik dan administrasi. 37 Jenny Violin Putri AMD RMIK dengan IPK 3,53 lulus akademik dan administrasi. 38 Yola Alfionita AMD RMIK dengan IPK 3,53 lulus akademik dan administrasi. 39 Nala Gustia Karneli AMD RMIK dengan IPK 3,51 lulus akademik dan administrasi. 40 Wulan Alia Putri AMD RMIK dengan IPK 3,51 lulus akademik dan administrasi. 41 Putri Salma Khairun Nisa AMD RMIK dengan IPK 3,50 lulus akademik dan administrasi. 42 Yetri Solinda AMD RMIK dengan IPK 3,50 lulus akademik dan administrasi. 43 Dovi Destaliani AMD RMIK dengan IPK 3,49 lulus akademik dan administrasi. 44 Yola Aulia Effendi AMD RMIK dengan IPK 3,49 lulus akademik dan administrasi. 45 Adinda Mutia AMD RMIK dengan IPK 3,48 lulus akademik dan administrasi. 46 Ayu Permatasari AMD RMIK dengan IPK 3,47 lulus akademik dan administrasi. 47 Asmarini AMD RMIK dengan IPK 3,46 lulus akademik dan administrasi. 48 Muhammad Ihsan AMD RMIK dengan IPK 3,46 lulus akademik dan administrasi. 49 Resti Guslavia AMD RMIK dengan IPK 3,45 lulus akademik dan administrasi. 50 Mukni Dastin AMD RMIK dengan IPK 3,44 lulus akademik dan administrasi. 51 Devi Amelia Putri AMD RMIK dengan IPK 3,44 lulus akademik dan administrasi. 53 Fenty Salma Juwita AMD RMIK dengan IPK 3,42 lulus akademik dan administrasi. 54 Rindi Oktavia AMD RMIK dengan IPK 3,42 lulus akademik dan administrasi. 55 Prada Adit Pinoza Kansela AMD RMIK
dengan IPK 3,41, lulus akademik dan administrasi. 56 Madea Elza Dwitila AMD RMIK dengan IPK 3,41, lulus akademik dan administrasi. 57 Rini Novita AMD RMIK dengan IPK 3,41, lulus akademik dan administrasi. 58 Berliza AMD RMIK dengan IPK 3,40, lulus akademik dan administrasi. 59 Febri Dwi Putri AMD RMIK dengan IPK 3,40, lulus akademik dan administrasi. 60 Dea Zulfenia Ananda AMD RMIK dengan IPK 3,39, lulus akademik dan administrasi. 61 Ismayofi AMD RMIK dengan IPK 3,39, lulus akademik dan administrasi. 62 Habibullah AMD RMIK dengan IPK 3,39, lulus akademik dan administrasi. 63 Siti Ramlah Sari AMD RMIK dengan IPK 3,38, lulus akademik dan administrasi. 64 Utari Sirahmi AMD RMIK dengan IPK 3,37, lulus akademik dan administrasi. 65 Riri Mayanti AMD RMIK dengan IPK 3,36, lulus akademik dan administrasi. 66 Sarah Dwiana AMD RMIK dengan IPK 3,35, lulus akademik dan administrasi. 67 Fitriani AMD RMIK dengan IPK 3,35, lulus akademik dan administrasi. 68 Henisa Viola Fitra AMD RMIK dengan IPK 3,34, lulus akademik dan administrasi. 69 Mutia Yushafi AMD RMIK dengan IPK 3,34, lulus akademik dan administrasi. 70 Fiona Rahmayati AMD RMIK dengan IPK 3,34, lulus akademik dan administrasi. 71 Lutia Sakina Fauzi AMD RMIK dengan IPK 3,33, lulus akademik dan administrasi. 72 Silvani Febrianti AMD RMIK dengan IPK 3,33, lulus akademik dan administrasi. 73 Windy Maulia Putri AMD RMIK dengan IPK 3,32, lulus akademik dan administrasi. 74 Ella Firdana Putri AMD RMIK dengan IPK 3,32, lulus akademik dan administrasi. 75 Nadila AMD RMIK dengan IPK 3,32, lulus akademik dan administrasi. 76 Arli Tripanca AMD RMIK dengan IPK 3,29, lulus akademik dan administrasi. 77 Navia Aulia Rangga AMD RMIK dengan IPK 3,28, lulus akademik dan administrasi. 78 Putri Gusti Firdaus AMD RMIK dengan IPK 3,28, lulus akademik dan administrasi. 79 Tari Gusti Randa AMD RMIK dengan IPK 3,28, lulus akademik dan administrasi. 82 Sartina Harahap AMD RMIK dengan IPK 3,26, lulus akademik dan administrasi. 83
Tata Permata Rakasiwi, AMD RMIK, dengan IPK 3,26, lulus akademik dan administrasi. 84, Alia Khairunisa Asari, AMD RMIK, dengan IPK 3,26, lulus akademik dan administrasi. 85, Asri Ramadhani, AMD RMIK, dengan IPK 3,25, lulus akademik dan administrasi. 86, Leni Martina, AMD RMIK, dengan IPK 3,25, lulus akademik dan administrasi. 87, Wira Nursamen, AMD RMIK, dengan IPK 3,25, lulus akademik dan administrasi. 88, Muhammad Yopan, AMD RMIK, dengan IPK 3,25, lulus akademik dan administrasi. 89, Putri Azura Rezki, AMD RMIK, dengan IPK 3,24, lulus akademik dan administrasi. 91, Paulina Raudatul Jannah, AMD RMIK, dengan IPK 3,23, lulus akademik dan administrasi. 92, Andini Nurfitri, AMD RMIK, dengan IPK 3,22, lulus akademik dan administrasi. 93, Bella Novdrana Yalsi, AMD RMIK, dengan IPK 3,22, lulus akademik dan administrasi. 95, Resti Angela, AMD RMIK, dengan IPK 3,21, lulus akademik dan administrasi. 96, Miftahul Fauzan, AMD RMIK, dengan IPK 3,21, lulus akademik dan lulus administrasi. 98, Cornelin Eka Maharani Alta, AMD RMIK, dengan IPK 3,18, lulus akademik dan administrasi. 99, Franz Andresta, AMD RMIK, dengan IPK 3,17, lulus akademik dan lulus administrasi. 100, Indah Amalia Putri, AMD RMIK, dengan IPK 3,16, lulus akademik dan administrasi. 101, Nia Ramadhani, AMD RMIK, dengan IPK 3,16, lulus akademik dan administrasi. 102, Mardiati, AMD RMIK, dengan IPK 3,14, lulus akademik dan administrasi. 103, Nadia Ran Putri, AMD RMIK, dengan IPK 3,14, lulus akademik dan administrasi. 104, Pepi Alvera, AMD RMIK, dengan IPK 3,13, lulus akademik dan administrasi. 105, Tasya Afnita, AMD RMIK, dengan IPK 3,12, lulus akademik dan administrasi. 106, Tiara Suwandi, AMD RMIK, dengan IPK 3,12, lulus akademik dan administrasi. 107, Junita, AMD RMIK, dengan IPK 3,10, lulus akademik dan administrasi. 108, Gopinda Deska Putra, AMD RMIK, dengan IPK 3,09, lulus akademik dan administrasi. 109, Lucy, AMD RMIK, dengan IPK 3,08, lulus akademik dan administrasi. 110, Tessa Yulianuza, AMD RMIK, dengan IPK 307, lulus akademik dan administrasi. 111, Maifri
Nada Khairunisa AMD RMIK dengan IPK 3,06, lulus akademik dan administrasi. 112 Harmayeni AMD RMIK dengan IPK 3,06, lulus akademik dan administrasi. 114 Novita AMD RMIK dengan IPK 3,05, lulus akademik dan administrasi. 115 Eka Zaki Sapara AMD RMIK dengan IPK 3,04, lulus akademik dan administrasi. 116 Ade Puspita Sari AMD RMIK dengan IPK 3,04, lulus akademik dan administrasi. 117 Anissa Usoliha AMD RMIK dengan IPK 3,03, lulus akademik dan administrasi. 118 Rafli Lubis AMD RMIK dengan IPK 3,01, lulus akademik dan administrasi. 119 Okta Panggiah AMD RMIK dengan IPK 3,00, lulus akademik dan administrasi. 122 Viara Darawangsa AMD RMIK dengan IPK 2,99, lulus akademik dan administrasi. 125 Muhammad Fizil Purwanta AMD RMIK dengan IPK 2,94, lulus akademik dan administrasi. Demikian laporan pendidikan dan pengumuman kelulusan mahasiswa Prodi D3 Rekam Medis tahun akademik 2022-2023. Akhir kata, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Yudisium di kampus pertama, di aula yang begitu megah. Selamat buat Ananda semuanya. Semoga ilmu menjadi berkah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lagu Mars dan Himnes Tikes Dharma Lanbau Padang serta lagu Terima Kasih Guru. Sikes Dharma Lanbau Padang dengan
tahu bagaimana aku harus mengungkapkannya. Untukmu, dosenku, aku tak suka dengan tugas-tugas yang sering engkau berikan. Ya, semakin hari semakin menumpuk tugas yang harus aku kerjakan. Tapi itu dulu, sebelum aku tahu kalau itu semua adalah untuk mengasahkan buatku. Kadang aku kesal ketika aku terlambat datang dan engkau baru menyuruhku menutup pintu dari luar ruangan. Tapi itu dulu ketika aku belum tahu bahwa itulah caramu mendidikku menjadi manusia yang disiplin. Dosenku, maaf karena kami sering membuatmu marah. Jika waktu bisa diulang, kami pasti akan mendengarkan. Terima kasih, dosenku. Selanjutnya, penyampaian kesan dan pesan. Untuk kesempatan pertama, mahasiswa dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit kepada Peptiwi Fadila Ningsi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhembus angin dari utara menuju arah selatan. Jawablah salam dari saya walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat jualan sehingga kita dapat berkumpul di hari bahagia ini dalam rangka melaksanakan yudisium program studi sarjana administrasi rumah sakit dan diploma rekam medis dan informasi kesehatan Rabu 22 November 2023. Yang saya hormati Ibu Ketua Stikes Darmalan Bau Padang, Ibu Dr. Linda Handayuni SKM MSI. Yang saya hormati Ibu Ketua Wakil Ketua 2 Ibu Yuhevi SE. Yang saya hormati
Bapak Ketua LPM, Bapak Dr. Hendranus Saputra, Eskom Mkom, yang saya hormati Ibu Ketua Permikis Provinsi Sumatera Barat, yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, Ibu Berlini Sastri Mayati, SKN MKM, yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Ibu Oktamianiza, SKN MKes, yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Sarjana Informasi Kesehatan, Bapak Alfauzain, Eskom Mkom, dan seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu dosen Stikes Darmalan Padang, dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya Feptiwi Fadila Ningsi dari Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili rekan-rekan peserta yudisium untuk menyampaikan sebuah pesan dan kesan kami di hari yang bersejarah ini. Berdiri di depan sini bukan berarti satu-satunya yang terbaik, tetapi saya meyakini bahwa kita semua adalah lulusan terbaik yang berwawasan global, religius, dan kompeten. Teringat saat pertama kali menginjakkan kaki di Stikes Darmalan Padang, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, suku, budaya yang tentunya berbeda-beda. Teman-temanku, beberapa tahun lalu rasanya kita baru saja bertemu di aktivitas OMDL. Sekarang sudah yudisium saja. Tentu tidak mudah bagi kita. Tahun 2020 pandemi COVID-19 datang. Hampir semua orang mengalami krisis ekonomi. Ada yang berjuang mati-matian untuk makan, ada yang ditinggalkan oleh orang tersayang, ada yang berusaha memutar otak agar tetap bisa melanjutkan perkuliahan karena terkendala biaya. Yang alhamdulillah pihak Stikes bersedia memberikan keringanan UKT pada kita semua. Setelah melalui banyak drama kehidupan, akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas perkuliahan sampai di titik yudisium pada hari ini. Mungkin hari ini kita telah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tapi percayalah, banyak tanggung jawab moral atas gelar sarjana yang disematkan dengan nama kita itu jauh lebih besar. Perubahan bangsa di masa depan ada di tangan pemuda hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab, pemuda hari ini harus turun tangan berkarya nyata untuk menjawab semesta Indonesia. Pemuda hari ini harus selalu memiliki afirmasi positif. Kun masyikta, kun kama takun. Berbicaralah sesukamu, maka kamu seperti yang engkau bicarakan. Maka untuk menjadi orang hebat di masa depan, di hari ini kita harus memiliki afirmasi positif. Untuk selanjutnya, tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ketua Stikes dan seluruh dosen di Stikes Darmalan Padang yang telah memberikan ilmunya, membagikan cinta dan kasih sayangnya kepada kami, dan juga berbagi pengalaman kepada kami selama kami menempuh pendidikan di Stikes Darmalan Padang. Kami tahu begitu butuh perjuangan untuk membentuk kami menjadi sebenar-benarnya mahasiswa. Kami tahu begitu banyak perasaan yang dikorbankan hanya agar kami memahami setiap ilmu yang diberikan, hingga kami bisa duduk pada hari ini melaksanakan yudisium. Kami sadar kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu dosen. Kami hanya berdoa semoga Allah membalas semua kebaikan yang Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya untuk yang terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Meskipun pada hari ini mereka tidak hadir di ruangan ini. Teruntuk Mama
yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit. Teruntuk Papa, perjuanganmu mencari nafkah demi menghidupkan keluarga membuatku sadar betapa berartinya perjuanganmu. Aku sadar dan semangat melalui kesulitan dan tantangan dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Papa adalah inspirasiku, pemandu yang bijaksana, dan teladan yang hebat. Setiap usaha dan pengorbanan yang Papa lakukan telah membentuk fondasi keberhasilanku hari ini. Teman-temanku sekalian, ingatlah, perjalanan kita tidak berhenti di sini saja. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita jaga hubungan yang telah kita bangun dan teruslah belajar, karena pendidikan adalah perjalanan seumur hidup. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang berkontribusi dalam perjalanan ini. Mari kita rayakan pencapaian ini dengan rasa syukur dan penuh semangat untuk masa depan yang cerah. Selamat kepada kita semua. Sebelum saya mengakhiri penyampaian pesan dan kesan ini, izinkanlah saya membacakan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mahasiswa dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kepada Vianika Hermayeni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala bentuk penghormatan saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Pada hari ini, Rabu 22 November 2023 yang cerah dan membahagiakan ini, mari kita ucapkan syukur kepada Ilahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses menuntut ilmu hingga saat ini, semoga selalu diberkahi. Selawat beserta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang dengan ajaran dan suri tauladannya yang beliau berikan serta melihat perjalanan hidupnya, kita bisa memandang lebih optimis terhadap dunia. Rekan-rekanku, setelah beberapa bulan yang lalu kita masih menjadi mahasiswa-mahasiswi yang sibuk berkelana mencari jurnal, sibuk menenteng map berwarna biru yang isinya harapan akan di ACC untuk sidang, namun masih harus revisi kesekian kalinya. Berburu tanda tangan dosen serta seluruh drama kehidupan yang ikut serta mengiringi proses jalannya penyelesaian tugas akhir dan skripsi hingga hampir menyerah dan putus asa. Alhamdulillah saat ini kita sudah melalui itu semua. Teringat juga sejak pertama kali menginjakkan kaki di Stikes dan Malambau Padang dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai suku dan budaya yang pastinya berbeda-beda, tetapi dapat disatukan dan dapat satu jiwa di kampus peradaban ini, Stikes dan Malambau Padang. Seiring berjalannya waktu, semakin tumbuh rasa cinta, semester silih berganti. Kita pun merasakan jatuh bangun dalam perjalanan ini, hingga akhirnya melalui proses yang panjang, berkat ketekunan, kerja keras, kerja cerdas, semangat tak kenal lelah, dan untayan baik doa yang dimohonkan orang tua kami, sehingga kami sampai di titik sekarang ini. Kami juga sangat menyadari bahwa capaian yang kami peroleh sehingga dapat berdiri di sini tidak terlepas dari bantuan dan keikhlasan hati Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas akademika di Stikes dan Malambau Padang.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga, saya mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati untuk mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih atas segala limpahan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih telah membimbing kami hingga kami sampai pada titik ini. Semoga segala ilmu yang telah kami terima selama ini bisa menjadi suatu amal jariah yang berkelanjutan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tak tersadari oleh jiwa. Kami mohon doa restunya Bapak Ibu agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat semasa masa kuliah dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah masyarakat. Semoga kedepannya alma mater tercinta kita ini semakin maju dan sukses. Begitupun dengan semua lulusannya menjadi orang yang memajukan dan mensukseskan bangsa dan negara ini. Teruntuk semua rekan-rekan seperjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Stikes Dharma Lambau Padang. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, asah potensi terbaik diri kita, dan buktikan kita bisa jadi lebih baik. Karena bukan seberapa mahal biaya pendidikan, seberapa megah bangunan, ataupun seberapa besar nilai akreditasi ataupun IPK yang tertera di secari kertas ijazah. Karena pada akhirnya itu semua hanya kunci pembuka peluang masa depan. Tapi segala usaha dan tekad sepenuh hati dan jiwalah yang akan membawa kesuksesan kepada kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan dan penandatanganan naskah sumpah. Kepada peserta yudisium dimohon berdiri. Kepada Ibu Ketua Pormiki dipersilahkan mengambil tempat. Kepada rohaniawan Islam dipersilahkan mengambil tempat. Pembacaan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu, tanggal 22 bulan November tahun 2023, saya sebagai Ketua DPD Pormiki Provinsi Sumatera Barat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memandu saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji perekam medis dan informasi kesehatan atau disingkat PMIK. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah dan janji perekam medis dan informasi kesehatan sesuai agamanya masing-masing? Berdasarkan agama Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji PMIK yang saudara ucapkan mempunyai makna yang dalam. Selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, yang tak kalah pentingnya adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang kelak saudara akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Satu. Akan mengabdikan ilmu saya. Akan mengabdikan ilmu saya. Dengan jujur dan adil. Dengan jujur dan adil. Sejalan dengan profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Sejalan dengan profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Dua. Akan mengabdikan diri saya. Akan mengabdikan diri saya. Dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Tanpa membedakan agama. Tanpa membedakan agama. Pangkat.
suku dan bangsa. 3. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 4. Akan menghormati membina kerjasama keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. 5. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai perekam medis dan informasi kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saya. Selesai. Penandatanganan sumpah. Kepada perwakilan mahasiswa dipersilakan. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, kepada ketua polisi dipersilakan. kita lupa Kepada ketua Stikes dipersilakan. ini tak akan selamanya. Penandatanganan berita acara UDIKIN. Menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, kan ku coba lagi, ditemani
aku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.